warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitri, mahasiswi IAIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas C. Di sini saya menceritakan tentang salah satu tokoh sejarah Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Sejarah Peradaban Islam, yang diampu oleh dosen saya, Fadliah Adlina, MPDI. Walid bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang berkuasa pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Dia berasal dari Bani Umayyah yang pendahulunya adalah Abdul Malik bin Marwan, penerusnya Sulaiman bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik lahir pada tahun 668 di masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia merupakan putra pertama dari ayahnya Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik, beliau adalah anak pertama dari Abdul Malik bin Marwan dan istrinya Waladah bin Al-Abbas. Pada masa pemerintahannya, kakeknya yaitu Marwan bin Al-Hakam, ayahnya ditetapkan sebagai putra mahkota dan pamannya Abdul Aziz ditetapkan sebagai putra mahkota kedua. Saat ayahnya Abdul Malik bin Marwan menjadi seorang khalifah, ia berkeinginan agar tahtanya diwariskan kepada putranya Walid bin Abdul Malik. Namun pamannya Abdul Aziz menolak untuk menyerahkan statusnya. Tetapi perselisihan pun dapat dihindari lantaran Abdul Aziz meninggal pada Mei 705 Masehi dan 5 bulan setelahnya Abdul Malik pun menyerahkan kekuasaannya ke tangan anak pertamanya yaitu Walid bin Abdul Malik. Al-Walid melanjutkan kebijakan ayahnya untuk meluas wilayah kekhalifahan. Tidak ada yang menentang kedudukannya sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya. Sehingga Al-Walid lebih memusatkan perhatian pada upaya penaklukan di bagian timur dan di bagian barat. Masa pemerintahannya dipandang sebagai salah satu periode terkuat kekhalifahan. Al-Walid juga menaruh perhatian besar pada pengembangan militer. Dia membangun angkatan laut terkuat pada masa Umayyah, menjadi Kunci penting penaklukan Iberia. Pada tahun 711, pasukan kekhalifahan telah menyeberang Selat Gibraltar dan dibawa kepemimpinan dari Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Pasukan Umayyah yang terdiri dari bangsa Arab dan Berber mulai menaklukkan kawasan tersebut pada tahun 716. Umayyah sudah berhasil menguasai Iberia dan sebagian atau Prancis. Dalam menjalankan pemerintahan di kawasan timur, Al-Hajjaj sendiri sangat keras dalam menekan para penentang Umayyah. Di antaranya adalah sekelompok Syiah. Keadaan itu membuat mereka mengungsi ke Madinah dan hidup dalam perlindungan Umar bin Abdul Aziz di sana. Al-Walid juga merupakan penggemar arsitektur dan memerintahkan berbagai pembangunan di masanya. Di saat kesejahteraannya semua sudah diatur, beliau fokus pada pembangunan, yaitu pembangunan yang paling fenomenal ialah Masjid Damaskus atau Masjid Putih. Beliau juga membangun Masjid Al-Aqsa. Beliau juga membangun institusi pendidikan, jalan-jalan, masuk yang pertama membangun rumah perawatan untuk tunagrahita dan membangun rumah sakit pertama yang menampung mereka sebagian dari kekayaannya. Walid juga dikenal karena kesolehan pribadinya dan banyak yang menyebut bahwa ia terus-menerus mengutip Al-Quran dan selalu menjadi tuan rumah yang menyajikan jamuan besar untuk orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Ahli qiraat Al-Quran dan beliau juga khatam Al-Quran setiap 3 hari. Sehari sama dengan 10 juz. Beliau juga banyak menaklukkan wilayah kekuasaan
seperti wilayah Asia Tenggara, Afrika Utara, dan Spanyol. Jadi, ibrah pada tokoh sejarah Walid bin Abdul Malik adalah sikap sosial dan tolerannya dan masa pemerintahan yang begitu bersejarah dan membuat masyarakat patuh dan cinta akan pada beliau. Banyak lagi pembelajaran yang diambil dalam tokoh Walid bin Abdul Malik. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys.